Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya. Dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan ya dari teman-teman ya. Karena ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum saya tanggapi ya. Dan saya akan jadikan video supaya nanti teman-teman yang lainnya juga bisa menyimak ya. Karena banyak sekali pertanyaan yang sama juga. Nah, karena waktunya memang baru sempat nih ya, saya akan coba jawab sesuai dengan apa yang pernah saya alami ya. Semoga saja bisa memotivasi teman-teman ya untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan yang begitu banyak sensasinya. Tenang saja teman-teman ya, insya Allah nanti teman-teman akan sembuh kok. Dan saya yakin sekali ya, teman-teman itu akan sembuh. Jadi semangat ya. Langsung saja untuk menyingkat durasinya ya. Oh ya, saya sampaikan lagi ya, bahwa saya bukanlah dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, dan bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini dan alhamdulillah sudah sembuh. Jadi, kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh ya. Oke, semangat ya. Dari akunnya Anita Mita, saya sedang di fase cepat emosi dan perut nyeri menjalar ke dada kiri, ke lengan kiri. Kadang seperti mau sesak nafas. Saya tidak tahu ini masih sensasi asam lambung atau ada penyakit lain. 7 bulan yang lalu EKG dan hasilnya jantung baik-baik saja. Tapi kenapa saya sering merasa mungkin saya ingin ini sakit jantung, soalnya sensasinya bertambah. Gimana membedakan sensasi cemas atau sensasi sakit beneran, Mas? Nah, begini ya teman-teman, ya memang untuk penderita gangguan asam lambung ya sama seperti saat dulu juga sama ya. Jadi kadang kita itu belum bisa membedakan ya, mana ini sebenarnya yang sensasi karena kecemasan ya, karena efek cemas yang berlebih atau anxiety, atau ini karena asam lambungnya ya teman-teman ya. Tapi intinya dua itu berhubungan ya. Nah, untuk mengamati seperti ini ya teman-teman, jikalau teman-teman memang sudah periksa ke dokter ya, sudah diperiksa dengan sedemikian rupa, yang teman-teman takutkan contoh misalkan karena sakit jantung, karena sensasinya itu biasanya kan di sebelah kiri itu sakit-sakit, terus kadang itu kayak mau sesak nafas, terus ritme jantung ini nggak beraturan ya, detaknya nggak beraturan, apalagi kadang disertai dengan nyeri belikat. Nah, kalau teman-teman searching ya mungkin kan itu tanda-tanda penyakit jantung. Akan tetapi ketika teman-teman itu sudah memeriksakan diri ke dokter nih, sudah di EKG, pokoknya sudah diperiksa lah gitu ya, itu teman-teman itu tidak ditemukan sakit lain ya, dan teman-teman hanya mengalami gangguan asam lambung, teman-teman nggak usah panik ya, dan teman-teman itu nggak usah seperti apa namanya, mencari-cari tahu, jangan-jangan ini saya sakit ini, jangan-jangan saya sakit itu gitu ya teman-teman ya, karena memang sensasi asam lambung ini memang ciri-cirinya atau sensasinya itu hampir mirip dengan penyakit-penyakit yang lain gitu ya. Makanya ini penting sekali untuk teman-teman yang belum periksa ke dokter, supaya teman-teman itu nggak selalu cemas memikirkan, ini sebenarnya saya kenapa sih, asam lambung atau bukan sih? Gejalanya katanya asam lambung, tapi kok sensasi yang saya rasakan kok mirip dengan sakit ini, sakit itu, dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman sudah periksa ke dokter, nanti teman-teman akan sedikit menurun kecemasannya, dan teman-teman nggak usah berpikir lagi, waduh jangan-jangan saya ini. Begitu ada sensasi muncul, jangan-jangan ini jantung, jangan-jangan ini paru-paru. Ketika ada sensasi di bawah, jangan-jangan saya ini ginjal. Ketika nyeri punggung, waduh apa ginjal saya bermasalah. Biasanya akan berpikir seperti itu. Karena apa? Karena untuk penderita gangguan asam lambung ini, pulihnya itu kan proses ya, agak lama. Jadinya teman-teman itu selalu menebak-nebak yang jangan-jangan saya ini bukan asam lambung, jangan-jangan saya bukan karena anxiety ya. Dan perlu teman-teman pahami, untuk penderita gangguan asam lambung ya, yang sudah sembuh itu pulihnya atau sembuhnya itu proses, dan prosesnya itu juga tidak sebentar, tidak instan. Jadi dalam perjalanan proses penyembuhan ini memang kadang kita suka berpikir yang macam-macam gitu ya. Menurut saya itu ya wajar, saya pun dulu sama seperti itu ya teman-teman ya. Akan tetapi teman-teman mulai sekarang, kalau teman-teman sudah periksa nih tidak ditemukan sakit lain ya, teman-teman itu nggak usah terlalu panik lah ya. Jadi kalau teman-teman ini sudah bisa apa namanya mengkondisikan, artinya oh ya ini sakit lambung, saya itu harus jaga pola makannya, pola hidupnya, pola pikirnya. Nah, itu jalanin saja konsisten ya, fokus kepada penyembuhan itu. Intinya, penyembuhan dari sakit ini adalah proses demi proses ya, teman-teman. Obat memang bisa membantu. Saya dulu juga dibantu dengan obat. Akan tetapi ya, teman-teman, kita juga
harus barengi dengan yang namanya 3P secara konsisten. Insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik dan sembuh ya. Tetap semangat ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Ray Shop. Alhamdulillah sensasi sudah banyak yang berkurang. Dulu sebelum tahu 3P, sensasi banyak banget. Sekarang sudah banyak yang berkurang. Pikiran sudah agak rileks. Kuncinya kita cari kebahagiaan di luar, jangan sering menyendiri. Cari aktivitas yang buat kita lupa akan sensasi. Alhamdulillah sekarang agak baikan. Terima kasih Mas videonya yang buat motivasi kami. Dan buat pejuang asam lambung, semoga kita diberi kesembuhan. Dan jangan lupa terus bersolawat atasnya. Amin ya rabbal alamin. Oke ya teman-teman ya, memang ya. Jadi ketika kita itu mulai sedikit demi sedikit sensasinya berkurang ya, dan kita sudah mulai nih memahami nih gangguan asam lambung ya, apalagi yang sudah disertai dengan kecemasan ya, ataupun teman-teman mungkin disertai dengan memang ada sakit fisiknya, contoh misalkan lambungnya sudah teriritasi atau ada radang di lambungnya gitu ya. Intinya teman-teman itu memahami ya kondisi teman-teman masing-masing gitu ya. Nanti semakin teman-teman bisa memahami, insya Allah nanti teman-teman itu akan punya cara tersendiri bagaimana nih mengendalikan ini, bagaimana nih saya itu menjalani tahapan demi tahapan prosesnya, menjalankan 3P-nya itu bagaimana. Nanti teman-teman itu akan punya cara tersendiri ya, karena masing-masing orang bisa saja sembuhnya itu dengan cara yang berbeda ya teman-teman ya, walaupun tetap intinya 3P itu juga penting ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman jangan patah semangat ya, 3P konsisten, insya Allah itu sangat membantu sekali ya. Oke, semangat. Lanjut lagi dari akunnya Monkai Luffy. Badan udah enak, paling kalau ada sensasi juga samar-samar. Panik atau cemas juga enggak, tapi kok berat badan enggak mau naik ya Mas? Waduh, enggak apa-apa ya teman-teman ya. Saya bilang nih, banyak nih yang merasakan berat badannya itu belum naik-naik, enggak apa-apa. Saya pun sampai sekarang itu belum kembali ke berat badan yang sebelum terkena gangguan asam lambung gitu ya teman-teman ya. Jadi satu sempat turun sampai dengan 8 sampai 9 kilo ya teman-teman ya. Tapi pada saat itu memang saya itu berat badannya itu juga kurang ideal ya teman-teman ya, waktu sebelum terkena asam lambung ya. Nah terus turun nih jadi 8 kilo. Nah sampai sekarang ini belum sampai ke yang berat badan sebelum terkena gangguan asam lambung. Tapi saya berprinsip ya, ketika saya sudah memang nyaman walaupun dengan kondisi berat badan seperti ini ya, ya menurut saya itu sudah tidak mempermasalahkan lagi lah namanya berat badan ya teman-teman. Karena untuk berat badan ini juga ada ya yang kegemukan pengen kurus, yang kurus pengen gemuk, itu seperti itu. Mungkin teman-teman itu karena mengalami gangguan asam lambung nih yang disertai dengan kecemasan. Ketika berat badan teman-teman itu nggak naik-naik, teman-teman itu sudah berpikiran, waduh jangan-jangan saya ini kena penyakit ini, penyakit itu. Jadi berat badan saya itu nggak naik-naik, makan saya juga udah banyak, kok berat badan nggak naik-naik. Ya menurut saya itu wajar ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita itu kondisinya ya makannya atau apanya sekarang sudah lebih dijaga lagi dibandingkan yang sebelum terkena gangguan asam lambung, ya menurut saya itu wajar ya. Kenaikan berat badannya itu sedikit demi sedikit. Nanti kalau misalkan ada kita itu kecapean, terus kita itu kena batuk, flu, pilek gitu, itu turun lagi. Nah itu seperti itu ya teman-teman, itu nggak apa-apa. Yang penting teman-teman itu targetnya adalah sembuh, badan teman-teman itu nyaman, enak kembali. Jangan masalahkan berat badan. Yang penting teman-teman itu nggak usah terlalu berpikir macam-macam. Jangan-jangan saya kena penyakit ini nih, kok berat badannya nggak naik-naik. Karena teman-teman sudah searching nih, kenapa berat badan nggak naik-naik. Terus yang muncul adalah gejala ini, gejala itu. Nah, nanti kalau teman-teman selalu seperti itu yang dilakukan, ya malah nanti teman-teman malah nggak sembuh-sembuh ya. Akan berpikiran cemas terus gitu. Jadi mulai sekarang, teman-teman tetap fokus saja ya 3P yang konsisten ya teman-teman ya. Targetnya adalah sembuh dulu ya, nyaman dulu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Rahim Ibrahim. Terima kasih Bang. Salam dari Malaysia. Saya sudah 5 hari sampai hari ini puasa, alhamdulillah lancar. Tapi kalau sesak nafas dan terasa detak jantung seperti tidak terasa, adakah efek dari asam lambung, GERD, anxiety? Menurut saya ada ya teman-teman ya, karena
pada saat kita mengalami gangguan asam lambung ya. Kadang kita itu asam lambungnya kan tinggi sewaktu-waktu ya teman-teman ya. Kadang kita habis makan pun kita itu merasakan yang namanya kembung, begah, dan itu bisa mengakibatkan nafas itu jadi susah gitu ya. Nafasnya itu pendek, ngap gitu ya. Belum lagi kadang belikat kiri gitu ya teman-teman ya. Itu juga bisa terjadi seperti itu ya. Apalagi dengan kondisi kita yang mungkin ya teman-teman itu istirahatnya itu kurang ya, terus pola makannya itu juga masih belum dijaga secara konsisten. Untuk makanan-makanan pemicu asam lambungnya itu belum, mungkin teman-teman itu belum bisa membedakan lah ya, mana yang ini memicu, mana yang enggak gitu ya. Nah itu biasa sering terjadi yang namanya naiknya asam lambung, dan ketika naiknya asam lambung itu disertai dengan gas lambung yang tinggi, itu banyak ya namanya rasa-rasa sensasi, apalagi di area dada ini, itu sudah jadi ciri khas ya untuk penderita gangguan asam lambung GERD ya. Nah setelah itu kan nanti cemas biasanya ya, kalau sudah muncul seperti itu cemas, panik, terus nafas itu jadi ngap gitu ya teman-teman. Walaupun ya ketika kita itu belum merasakan cemas ya, tidak berlebih nih cemasnya menurut kita ya, akan tetapi ketika asam lambung naik ya, terus gas lambung juga banyak, itu juga kadang terasa kita itu ngap ya, begah, terus napas juga agak susah. Nah, kalau ini ditambah lagi dengan kita itu panik, kita itu cemas, itu akan bertambah. Jadi kita itu apa namanya, akan kayak mengalami panic attack gitu ya. Jadi nafas itu agak susah. Jadi ketika teman-teman merasakan hal seperti ini karena asam lambung naik dan gas lambungnya tinggi ya sampai ke dada gini, teman-teman rileks ya. Rileks, rileks, rileks. Jangan ditambah paniknya ya teman-teman ya. Itu cara saya dulu itu seperti itu ya. Jadi pahami sedikit demi sedikit ya. 3P jalankan konsisten. Insya Allah nanti juga akan membaik dan sembuh ya. Tetap semangat. Lanjut lagi nih dari akunnya Yayan YYZ. Bang, emang kalau puasa gini, kalau BP turun itu nggak apa-apa ya? Padahal sebelum puasa BP mulai naik. Sekarang karena puasa BP turun. Terus buat psikisnya setiap ada kabar nggak enak, pasti pikiran jadi nggak bener. Padahal udah berusaha cuek, bodoh amat, tapi susah banget. Mohon bantuannya Bang buat psikosomatisnya. Makasih Bang, semoga kita segera diberi kesembuhan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah ini berat badan lagi ya yang dimasalahkan ya. Ya nggak apa-apa teman-teman, mungkin kan memang masih ada apa tingkat kecemasannya itu belum sepenuhnya terkendali gitu ya, belum stabil. Jadi memang pada saat puasa nih ya teman-teman bisa amati, orang normal pun yang tidak terkena gangguan asam lambung pada saat puasa itu ya, itu juga mengalami berat badan turun ya. Jadi kalau teman-teman ini sedang mengalami gangguan asam lambung nih yang belum sepenuhnya pulih ya, sepenuhnya membaik pada saat buka puasa, pada saat menjalani puasa terus berat badan teman-teman itu turun, ya nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting teman-teman kan kondisinya itu baik-baik saja, sehat-sehat saja gitu ya. Terus kalau untuk mendengar kabar yang nggak enak terus jadi masih ke-trigger gitu ya, itu memang itu proses ya teman-teman ya. Nanti juga sedikit demi sedikit ya terlatih ya nanti dengan teman-teman itu sering apa sosialisasi, sering maksudnya ya mendekati ke apa namanya kejadian-kejadian nih, contoh misalkan nih, oh saya takut dengar katanya itu sakit itu, tapi teman-teman itu mulai apa namanya coba berinteraksi, artinya gimana ya, menjenguk gitu ya teman-teman ya, itu nggak apa-apa ya teman-teman ya, itu terapi buat kita bisa untuk menguatkan mental ya. Tapi kalau teman-teman memang masih sensitif sekali ya, hanya dengar kabarnya aja, teman-teman itu apa namanya sudah rasanya nggak karu-karuan ya, panik, itu perlu afirmasi ya teman-teman, afirmasi, yakinkan dulu kepada diri kita bahwa insya Allah ya tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan kenapa-napa ya, itu hanya karena mental kita itu sedang down ya, sedang turun. Jadi ketika kita dengar kabar yang negatif gitu ya, kabar-kabar yang nggak enak lah pokoknya, kita itu masih sering ke-trigger. Tapi nanti teman-teman harus berlatih ya. Coba nih kalau misalkan oh dengar ada kabar orang sakit, teman-teman sudah mulai membaik, nggak apa-apa, jenguk aja gitu ya. Walaupun apa teman-teman itu dari rumah itu sudah pikiran nggak karu-karuan, waduh ini nanti gimana, nanti saya kepikiran lagi. Tapi itu harus dilatih, nanti jadi akan terbiasa ya teman-teman ya. Tetap semangat ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Damar Prasetyo. Udah berapa menit? 14 menit. Kalau dibawa puasa perut enak,
Sekarang karena lagi datang bulan jadi nggak puasa, perut begah terus, tapi kalau dibawa berdiri begah. Kalau tiduran atau duduk nggak terasa begah. Tolong solusinya Mas, terima kasih. Ya, memang kebanyakan orang ya kebanyakan sih, saya bilang kebanyakan karena banyak yang menyampaikan ke saya pada saat puasa itu perut itu jadi nyaman gitu ya. Saya pun sama seperti itu ya. Dulu itu pada saat itu awal-awal saya mulai membaik ya, saya kan sudah sampaikan, memang masih ada sensasi sedikit-sedikit ya. Akan tetapi pada saat puasa itu awal-awal memang masih ada nih sensasi kadang muncul, tapi memang saya merasa beda nih ya. Lambung atau perut saya itu terasa enak ya teman-teman ya, walaupun ya belum maksudnya apa namanya langsung sembuh dengan puasa gitu enggak, tapi menurut saya itu enakan gitu ya teman-teman. Jadi lambungnya itu nyaman. Jadi menurut saya itu wajar kalau misalkan teman-teman ini habis puasa gitu enak gitu ya, terus nanti buka terus muncul sensasi atau mungkin pas pada saat puasa itu nyaman di lambung, terus nggak puasa karena ada halangan ya untuk perempuan gitu ya, terus jadi mungkin perasaannya itu jadi tidak nyaman, akhirnya perut jadi kembung lagi, begah lagi, itu juga bisa terjadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu semangat ya untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini memang pemulihannya itu butuh proses ya teman-teman, jadi tidak instan. Insya Allah nanti teman-teman kalau semakin hari semakin belajar memahami tentang gangguan asam lambung dan 3P dijalankan konsisten, insya Allah nanti teman-teman juga akan segera membaik dan sembuh ya. Dan saya yakin itu teman-teman itu akan sembuh ya. Jadi tetap semangat ya. Sekian dulu ya teman-teman ya, ini sudah malam ya, saya sempatkan waktu untuk bikin video ini ya. Semoga kita sehat selalu ya teman-teman ya, dan saya doakan teman-teman itu lekas membaik dan sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sekian dulu. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.